Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang subsektor desain produk dari mata kuliah Manajemen Industri Kreatif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Branur Ibrahim dan rekan-rekan saya Muhammad Fasan Bagas dan Muhammad Mansur. Desain produk. Pengertian desain produk atau yang disingkat DESPRO adalah proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Tren subsektor ini sangat positif dengan populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Potensi terbentuknya interaksi antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar. Ditambah lagi masyarakat dan pasar sekarang memiliki apresiasi terhadap produk yang berkualitas. Jadi, desain produk juga merupakan proses pembentukan dan pengembangan ide yang efisien dan efektif dalam rangka penciptaan produk baru. Nah, desain produk mencakup semua pekerjaan ini. Desainnya teknik dan industri yang digunakan untuk mengembangkan produk mulai dari konsep awal sehingga produksi dan akhirnya mengubahnya menjadi penemuan nyata sebuah produk. Nah, selanjutnya pengertian DESPRO atau desain produk menurut para ahli. Nah, menurut para ahli yang pertama ini ada Imam Jati Widodo pada tahun 2005. Desain produk adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses yang berpengaruh, termasuk manufaktur dan pendukungnya. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, desain produk adalah konsep yang lebih besar dari sekedar gaya yang menarik perhatian atau membosankan, dan juga gaya mendeskripsikan penampilan produk. Gaya yang sensasional selain bisa menarik perhatian, juga bisa menghasilkan estetika yang indah. Tetapi, gaya tersebut belum tentu bisa membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Sedangkan desain produk bukan hanya sekedar penampilan luar, desain produk adalah jantungnya sebuah produk. Selanjutnya, tujuan DESPRO atau desain produk. Antara lain yang pertama, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Terus yang kedua, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang ketiga, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Selanjutnya manfaat DESPRO atau desain produk. Nah, desain produk ini ada manfaatnya, yaitu konsumen seringkali bersedia membayar lebih mahal untuk produk atau jasa yang terlihat lebih baik dan menawarkan kegunaan yang lebih besar, fungsionalitas yang lebih baik, dan keberkelanjutan. Maksudnya, jadi banyak konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan pada desain produk. Nah, karena desain produk yang baik mengindikasikan kualitas penampilan, kinerja, kemudahan dan penggunaan, dan kendala. Desain produk memungkinkan diferensiasi produk dan mengkomunikasikan fungsi produk dengan jelas kepada konsumen tersebut. Fungsi desain produk yaitu yang pertama sebagai identitas produk, yaitu identitas tentang bagaimana suatu produk dilihat oleh konsumen. Sementara merek merupakan yaitu bagian terpenting dari pembentukan identitas produk. Kalau tidak ada merek itu produk itu tidak jadi. Dan yang kedua adalah menjadi pelindung produk, yaitu produk yang dikemas itu biasanya adalah produk yang akan didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Pengemasan ini juga berfungsi sebagai sarana informasi dan pemasaran yang baik, terutama jika desain dengan kreatif dan menarik sehingga mudah diingat oleh konsumen. Kemasan ialah atau disebut juga pelindung adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang yang dibungkus. Dan ada pula pengertian dan kemasan dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdiri dari struktur desain grafis, inovasi produk yang dikemukakan oleh Cahyoroni. Yang kedua, Denger, yaitu pembungkus berguna untuk menyiapkan barang agar siap untuk didistribusikan, disimpan, jual, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menambah nilai jual produk, yaitu bagaimana bagaimana cara memberikan nilai tambah produk kita. Yaitu jika kita ingin sukses dalam penjualan, kita harus memiliki hal atau ciri khas yang membedakan produk kita dengan produk milik kompetitor, yang pastinya juga akan memberikan nilai tambah pada produk yang mereka hasilkan. Dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam memberikan nilai tambah untuk bisnis kita miliki. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk, rasa, bentuk, ukuran, tampilan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk bisnis online bisa dengan meningkatkan kualitas gambar untuk foto produk di website mereka. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik dan berbeda dari yang lain. Misal, selamat pagi, kayak gitulah. Ya, terima kasih. Dan masih banyak lagi. Konsep desain produk, yaitu yang pertama, penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian adalah dasar untuk pencarian pengetahuan baru, meskipun tidak berpengaruh secara langsung, tetapi berdasarkan penelitian, produk baru dapat dikembangkan di masa depan. Dengan penelitian dapat diterapkan untuk mengembangkan produk secara komersial. Yang kedua, rekreasi terbalik, yaitu proses pembongkaran suatu produk, memahami desainnya dan mengembangkan suatu produk yang lebih baik daripada yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah penggunaan sistem perangkat lunak. Penggunaan sistem perangkat lunak ini untuk mengembangkan model terkomputerisasi dari produk baru dan menganalisis parameter desainnya. Dan yang keempat adalah perlu pendekatan secara sistematik untuk mengintegrasikan secara semua proses desain produk dan proses pendukungnya. Dan desain ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek siklus hidup produk, termasuk di dalamnya, dengan kualitas biaya tertentu, dengan jadwal dan kebutuhan konsumen. Untuk itu perlu adanya pengembangan konsep dasar desain produk dengan aturan-aturan bahan untuk desain barunya, sehingga menghemat banyak waktu untuk mengembangkan berbagai konsep dengan cara digabungkan dan diterapkan bersama untuk merancang produk baru. Macam-macam desain produk, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah desain produk kemasan. Kemasan ialah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, topografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Dan yang kedua adalah desain produk industri. Secara rinci dalam merencanakan dan merancang suatu produk untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Berdasarkan juga pada perkembangan prinsip-prinsipnya dengan industri yang melingkupinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan salah satu bidang yang termasuk dalam bidang industri kreatif. Ini adalah contoh desain produk kemasan. Sebagus apapun kualitas dan desain produk, jika tanpa didukung dengan desainnya kemasan yang baik, maka akan sia-sia. Hal ini, desain kemasan produk yang menarik, unik, dan kualitas dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif pada akhirnya pembelian produk yang dipasarkan. Dan dengan daya tarik ini, suatu produk tidak bisa terlepas dari kemasannya. Bahkan kemasan ini bisa menjadi identitas suatu bisnis dengan kemasan produk yang begitu menarik juga, secara unik dan berkualitas
akan menjadi pembeda dari kompetitornya. Selanjutnya, contoh desain produk industri. Industri kreatif saat ini sedang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Potensi tersebut memberikan peluang untuk mengembangkan desain produk industri itu sendiri, sehingga masih banyak dibutuhkan desainer-desainer di dalam bidang desain produk industri. Seperti gambar di atas, gambar pertama yaitu desain tempat sampah minimalis. Ini merupakan contoh dari desain produk industri yang dibutuhkan juga oleh banyak masyarakat. Selain itu, desain dari tempat sampah itu sendiri sangat minimalis. Yang kedua, inovatif handbag atau tas serbaguna. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan barang yang multifungsi atau memiliki lebih dari satu fungsi atau biasa disebut dengan serbaguna. Nah, tas ini cocok digunakan berbagai macam. Bisa menggunakan tas lempang atau backpack, tas belakang, dan juga tempat untuk menaruh barang. Ini juga bisa menjadi terobosan inovatif dalam desain produk industri itu sendiri. Selanjutnya, urgensi desain produk bagi perusahaan. Desain produk juga merupakan proses pembentukan dan pengembangan ide yang efisien dan efektif dalam rangka menciptakan produk baru. Desain produk mencakup semua pekerjaan, desain teknik, dan industri yang digunakan untuk mengembangkan produk, mulai dari konsep awal hingga produksi, dan akhirnya mengubah menjadi penemuan nyata sebuah produk. Produk desainer ini berperan menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih baik atau juga yang lebih inovatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya dalam sektor Despro. Subsektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki craftsmanship andal. Para desainer produk mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal, kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam dalam setiap karya-karyanya. Sebagai wakil pemerintah, Bekraf akan mengelola subsektor ini dan mendampingi para pelaku kreatif dalam mengembangkan bisnisnya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk subsektor ini adalah dengan mengelola industri dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk meningkatkan dan penggunaan desain produk lokal Indonesia, dan mendirikan pusat desain sebagai hubungan lintas subsektor. Untuk jangka panjang, perlu adanya undang-undang atau peraturan yang menetapkan supaya setiap retail dan mall menjual produk minimal 20-30% produk-produk lokal. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.